tubuh niki nggih, tubuh niki adalah wadah bagi sang jiwa. Niki rumah. Misalkan kita punya rumah, Jero, ini ada yang tanyakan kepada Jero, dalam pembersihan diri, setiap diri seseorang, kenapa tidak cukup hanya sembahyang, dan banyak orang mengatakan kita harus melukat untuk pembersihan diri seperti itu. Mungkin yang tanyakan, apakah tidak cukup dengan sembahyang saja seperti itu untuk pembersihan dirinya seperti itu? Okay. Berarti yang ditanyakan kan, apakah tidak cukup dengan sembahyang, kenapa harus melukat atau membersihkan diri? Kan? Jadi gini, ada istilah dalam bahasa Inggris nih, your body is your temple. Tubuh niki nggih, tubuh niki adalah wadah bagi sang jiwa. Niki rumah. Misalkan kita punya rumah, lantai tidak pernah dipel, terus atap penuh kelabang, terus debu banyak. Nah, niki tidak pernah dipel, apakah kita nyaman untuk menempati? Nah, niki pertanyaan. Nah, coba mungkin nyaman tidak kita menempati? Kurang. Pasti tidur gelisah, pokoknya tidak nyaman. Itulah makanya yang disebut tubuh ini adalah tempat suci. Tempat suci. Jadi penghuninya siapa? Atman. Makanya kalau tubuh ini kotor, sang Atman ini gelisah ya. Makanya orang yang tidak pernah melukat terkadang hidupnya tidak tenang, jauh dari rasa kebahagiaan, jauh. Apalagi jarang sembahyang. Makanya di dalam sloka Menawa-Dharma Sastra, Menawa-Dharma Sastra, di sana ada sloka, Adbir Gatrani Sudianti, tubuh disucikan dengan air. Manah Satyana Sudianti, pikiran itu dibersihkan dengan kejujuran. Widya Tapa Biam Butatman, Butatman itu artinya roh, jiwa yang ada dalam diri kita dibersihkan dengan ilmu pengetahuan yang suci dan tapa. Budir Jenanena Sudianti, artinya budi itu dibersihkan dengan kebijaksanaan. Itu pembersihan diri. Kalau kita cermati isi sloka tersebut nih, berarti selain kita mensucikan diri dengan air, pelukatan, tirta-tirta suci, itu kan hanya membersihkan badan, belum rohaninya. Makanya kalau kita membersihkan rohani harus dengan melakukan tapa brata. Itu penyucian roh, itu jiwa yang disucikan. Nah, kemudian ilmu pengetahuan itu penting. Ilmu pengetahuan itu membersihkan segala awidya, kegelapan. Apapun bentuk ilmu pengetahuan yang kita pelajari, agama yang menjurus ke hal-hal rohani, itu sangat bagus. Makanya selain kita membersihkan diri dengan air suci, tapa brata kita sangat perlu melakukannya. Tapa brata apa? Puasa, sembahyang, itu penyucian roh semuanya. Makanya kalau kita melakukan puasa, sebelum kita melakukan puasa,
terlebih dahulu kita melakukan pembersihan diri dengan tirta suci. Barulah semua ini dibersihkan jasmani rohani. Tuh. Termasuk melukat nih Jero. Nggih. Dan itulah pelukatan pembersihan diri secara jasmani rohani. Makanya kalau hanya kita melukat dengan tirta suci, roh ini belum ada penyucian. Berarti kalau melukat niku kita harus mencari hari baik atau mungkin kita bisa lakukan setiap hari. Bagaimana nih Jero? Kalau tiang pelukatan itu kita bisa lakukan tiap hari Setiap harinya. tanpa menunggu hari baik. Karena apa? Nah, kita terkotori karena pikiran. Begitu kita berpikir negatif, ini sudah terkotori. Makanya jarak antara kesucian dan ini adalah setipis benang sutra. Tipis ya, jarak kesucian ini tipis. Makanya kita perlu melukat tiap hari. Pelukatannya Nabi sehabis sembahyang, habis sembahyang tunasir tuang sepadan itu yang kita sudah secara langsung itu adalah pelukatan. Makanya sehabis sembahyang jangan sampai tidak nasir itu. Siapkan tidur di surya, di kemulan, sami di putar sesunan, tunas tuang sepadan, ide, dan dikelah tunas. Itu ibaratnya kita selain memohon anugerah beliau, juga memohon untuk kesucian diri kita tiap hari tunas. Berarti kita bisa sendiri melakukan itu Jero? Bisa. Atau mungkin kita harus mencari Bisa. orang suci dulu, orang yang Karena sembahyang itu kan tiap hari. gitu. Atau mencari tempat-tempat pelukatan gitu. Kalau mencari tempat pelukatan kan nikah harus menggunakan hari baik. Hari baik untuk melukat. Tempat-tempat melukat yang khusus itu. Khusus pelukatan alam. Tapi yang kalau kita baca di sastra, sebetulnya pelukatan yang paling baik adalah laut, pantai. Pantai itu adalah muara dari berbagai aliran sungai. Coba pikir berapa aliran sungai muaranya pasti ke laut. Makanya Medan Segara Agung, tempat muaranya nih, tidak ada pelukatan yang lebih baik daripada laut sebetulnya. Ya, ini Jero, tiang niki sangat tertarik dari pemaparan Jero tentang melukat. Nah, tapi sebelumnya niki ada dua pertanyaan yang ingin tiang pertanyakan ke Jero. Pertama niki, napi sarana dan prasarana yang diperlukan pada saat melukat. Nanti ke pertanyaan tiang pertama, terus yang kedua, karena kalau seandainya mempergunakan sarana dan prasarana dalam hal ini mungkin banten dan lain sebagainya, apakah dalam proses melukat nike bisa dilaksanakan sendiri atau memang harus ada orang yang mumpuni tentang itu? Nike pertanyaan dia. Kalau melukat di alam kan bisa kita lakukan sendiri. Alam yang membersihkan. Misalkan di pancoran, di telaga, kelebutan, laut, kan bisa di sendiri. Kalau masalah sarana ini kan media. Sekalipun kita hanya menggunakan cana, dupa, tetapi niki yang paling terpenting. Ya. Dengan keyakinan bahwa air itu bisa membersihkan kita. Itu keyakinan yang kuat. Kita harus meyakini bahwa air itu memiliki kekuatan. Kalau sarana banten itu, tapi kalau ini tidak selaras,
mubasir. Yang penting ada bunga, ada dupa. Dupa itulah saksi. Untuk sarana pelukatan, misalkan sarana untuk melukat nih, bukan bantennya. Yang terpenting adalah bunga teratai. Ke bunga teratai. Itu mutlak harus Itu ada. mutlak sebetulnya. Makanya tiang kalau tidak ada bunga teratai kurang, terasa kurang. Nah, kembali kalau kita memohon pelukatan, semestinya harus ada mediatornya ada. Misalkan yang lukat sulinggi, orang-orang suci. Kalau yang melukat setara dengan kita, itu jeruk makan jeruk namanya. Tuh. Harus orang-orang yang sudah mumpuni, yang sudah dikatakan suci lah, orang sadhu namanya. Tuh. Apalagi orang sulinggi yang sudah menguasai puja mantra, yang sudah diwijati, itu yang patut melukat. Tuh. Kalau masalah pengelukatan yang bisa kita lakukan sendiri Niko, apakah ada mantra-mantra tertentu mungkin yang harus kita Ada. Ada. Kalau tidak tahu mantra, pakai bahasa biasa. Bahasa biasa. Semoga ya Tuhan yang bersemayam di dalam air ini, gitu ya. Karena isi mantranya juga demikian. Semoga kekuatan suci yang ada pada air ini membersihkan jasmani dan rohani hamba. Itu intinya. Terus bunga tunjung kok dipakai ngedisang tapi Yang ingin mandi ya. Berarti aman ini. Kalau lunas di kemulan bisa ini dah taruh kemulan itu. Taruh di sangku, tunjungnya taruh di sangkunya. Kemudian di pas melukat, dipis mandikan air tunjungnya. Dan Berarti kita bisa pakai Niko untuk semua anggota keluarga itu untuk Bisa. Kan ada khusus mantranya untuk melukat di kemulan. Lukatan. Nah, Niko, Kita apa bisa maksudnya? menggunakan Gangga Sloka tenang ya. Niku sudah jangkep niku dari Gangga Dewi Mahatirtam. Niku dah sami dan niku baca Apsu Dewa Pawitrani Gangga Dewi Namastuti Sarva Klesa Vinasanam Toyanam Parisudiati Sarva Papu Vinisini, seluruhnya dibersihkan. Ada juga mantra dari Rigveda, kan yang sudah kasih tahu ke ampuh nih. Om Idam Apah Prawahta Yad Kim Jam Duritama Yad Waham Habir Draham Yad Dua Sepam Utan Retam. Kita memohon kekuatan air ini mensucikan diri kita. Intinya isi mantranya banyak, mantra-mantra perlu kita pelajari, kita tahu. Berarti selama niki dia lah sering lah melukat, mencari-cari tempat melukatan, tapi apa yang Jero paparkan barusan Niko, Tiang tidak melakukan hal seperti itu, berarti mubasir itu yang dia lakukan selama ini kurang ya. Kita harus yakini bahwa air itu memiliki kekuatan disayang di. Kan air itu, kalau dia yakinnya air itu adalah beliau. Kalau kenten Pak Jar, kalau banyu awang niki apa bisa disebut pelukatan? Lain ya? Itu bukan pelukatan. Oh. Kalau jenis-jenis pelukatan banyak sekali jenis pelukatan. Kalau Tiang ada pertanyaan lagi satu. Nikinya.
fenomena yang tiang saksikan selama niki kan wenten orang-orang itu melukat di Merajan atau di Kemulan. Terus ada juga fenomena yang tiang lihat, banyak yang tiang lihat orang-orang itu mencari tempat pelukatan yang jauh, yang konon terkenal dan sebagainya. Nah, nike wenten perbedaan ke yang di rumah atau yang jauh. Semestinya kan harus yang dekat dulu Oh, gendeng. tiang kian tenang dumun pentingkan dumun di Kemulan. Tiang selalu ke laut, habis itu melukat di Kemulan. Bukan berarti ini ke salah, artinya ada jenjang-jenjang sebetulnya. Ke laut kemudian tiang ke laut, setelah di laut kita melukat, nanti kelanjutannya adalah pelukatan di Kemulan. Ini yang terpenting sebetulnya. Nanti kalau masalah melukat ke tempat-tempat lain sah-sah menten, asalkan di rumah niki yang penting. Mungkin di rumah kita lupakan tentang pelukat di rumah. Bunga yang pelukatan jauh-jauh kan sia-sia. Jadi restu yang di rumah ini belum kita dapat dari orang tua kita sendiri yang kita lupa. Nah, dan restu dari rumah dulu kan. Ya makanya ini kidum bacikang Kemulan teman. Di luar melukat sering, di rumah kita lupakan jarang, apalagi tidak pernah. Nah ini kena yang bisa bakti ini ngawinang sisip banyak. Gitu. Tentang bunga tunjungnya itu Jero wajib seperti kata Jero tadi wajib harus ada. Nah mungkin Jero bisa sedikit memberi alasan kenapa harus wajib tentang bunga tunjung itu Jero. Ini kan bunga dewa, bunga simbol Tribuana dia. Kenapa simbol Tribuana? Hidup 3 alam, lumpur, air, udara. Makanya disebut dengan Astadale, bunga tempat stananya para dewa, tempat stananya, tempat duduknya beliau. Makanya niki diwajibkan. Sekotor apapun niki air niki, bunganya niki tidak pernah terkotori. Niki makanya dinyatakan, tiang pernah baca di cuma lupa. Niki bunga yang paling utama untuk digunakan melukat. Makanya orang mewinten pasti digunakan bunga tunjung. Itu kalau melukat usahakan bunga tunjung itu harus ada. Itu. Bunga teratai. Enten balik.